Nah nggak lama itu ada telepon, bukan ada telepon, dia bilangnya begini, dulu mah kan sulit juga itu telepon tuh jarang gitu dulu itu, boro-boro handphone telepon aja udah sangat sulit. Pakai perasaan aja gitu, Abi kesana gitu, kesana lagi, kata Pak Sofwan seminggu ya siap. Nah benar itu, seminggu kemudian kami kesana, itu sudah ada, visanya sudah ada, bahkan beliau waktu itu masih diingat Abi diantar sama Pak Amsar ke Darun Najahnya itu, naik bus pulangnya itu diantar ke Amsar karena dikembalikan paspor yang sudah ada visanya plus sisa uang masih banyak ternyata, tapi sudah didolarkan sama Pak Sofwan itu. Jadi bekal buat berangkat. Iya, maksud kalau nggak salah antara $200-300 itu sisanya itu. Lumayan besar itu. Besar, berarti Pak Mardini ini, Pak Haji Mardini ini ngirim ke rekeningnya kelebihan. Kelebihan itu. Ya singkat kata berangkat. Justru Abi itu ikut rombongan Darun Najah 25 atau 26 orang waktu itu. Berang sana. Gitu Mesirnya. Luar biasa perjuangan Abi. Jadi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan ya untuk berangkat ke Kairo aja. Paspor dan visanya aja udah lumayan dilematis nih. 4-5 bulan Abi ngurusin itu. Mungkin kita langsung ke ini aja Abi. Jadi kebetulan Qadarullah di Tangerang Anda ketemu sama Ustadz Saiful Jaman. Ya, Saiful Jaman ya. Saiful Jaman, Anda ngobrol sama beliau. Antum dulu di mana? Anda di Rangkas. Di mana? Pondok Al Hidayah. Nakinya siapa? Ustadz Izzuddin Rangkas. Iya, terus? Itu temenan, itu kakak kelas Anda katanya. Iya. Itu kakak kelas Anda katanya. Salamin sama beliau katanya. Oh, antum itu kayak antum tuh pintar sekali katanya pas di Kairo dulu. Nah, mungkin menarik ini untuk dibahas. Antum kuliah dulu bagaimana, Ustaz? Sebetulnya biasa-biasa aja. Ustaz Saiful Jaman itu sampai bilang, itu jenius itu kayak antum itu. Biasa-biasa aja, Abi itu enggak juga ngerasa spesial gitu ya, enggak juga. Hanya kadang-kadang memang ada beberapa teman, bahkan ada yang sampai mengatakan Abi ini sering dapat mauhibah katanya. Mauhibah itu apa? Anugerah. Karunia. Jadi banyak mungkin teman-teman tuh yang memperhatikan jalan hidup Abi itu kok nyaman-nyaman aja gitu loh, santai gitu ya. Santai walakin gitu bahasa mereka itu. Kalau misalnya ada yang nikmat-nikmat begitu, yang kira-kira nguntung-nguntungin gitu kok selalu dapat gitu ya, tanpa harus bekerja keras, misalnya mulai dari urusan beasiswa, ngurusin haji, ngurusin ini, ngurusin itu seperti dimudahkan orang lain, misalnya kayak berlomba-lomba itu di rumah aja udah dapat kayak gitu. Mereka nyangkanya itu muhibah, dan bahkan sampai sekarang pun Abi dengan punya pondok ini mereka nganggap Abi itu santai, nggak begini nggak begitu gitu, jadi mengalir seperti biasa gitu. Mungkin Pak Saiful Jaman itu salah satunya itu yang nganggap begitu. Jadi ya beliau pas mendengar nama antum tuh langsung ingat begitu. Ya mungkin alhamdulillah kalau betul ya. Tapi kalau Abi sendiri sih nggak ngerasa gimana, merasa biasa-biasa saja. Bahkan Abi selalu sangat respect, kagum dengan orang-orang yang bisa melakukan berbagai hal waktu itu ya. Hanya memang Abi itu ada satu yang mudah-mudahan bisa diambil hikmah oleh kalian. Abi itu paling berlapang dada. Abi itu orangnya selalu berusaha berlapang dada. Berlapang dada itu tidak gengsi untuk menerima kelebihan orang gitu ya, dan tidak gengsi mengakui kekurangan diri sendiri gitu. Itu aja kuncinya. Penting banget ya. Tawadu ya saya. Makanya ketika 92 itu banyak mahasiswa teman-teman yang dari madrasah aliyah model. Itu kan orangnya pinter-pinter. Abi juga istifadah dari mereka. Istifadah. Ngambil manfaat dari cara mereka berpikir, berperilaku dan lain-lain. Mungkin kalau tidak ada mereka akan lain ceritanya nih. Karena Mesir itu, khususnya Kairo, walaupun kota Kairo itu di awal seperti kota yang ditinggal orang bertahun-tahun gitu ya, seperti nggak terurus, tapi lama-lama bikin ngangenin, bikin orang itu betah gitu, malah nggak mau pulang. Bawaannya itu inginnya main kayak gitu ya. Nyaman ya Kairo ya. Nyaman, terus banyak wisata-wisata yang bersejarah kayak gitu-gitu tuh. Ya kalau tidak, ya wasilahnya tidak bertemu dengan orang-orang yang habis sebut tadi,
mungkin motivasi untuk belajar itu bisa sangat berkurang dan akan lain ceritanya nanti. Artinya kan kekurangan kita disandingkan dengan kelebihan orang, kita ngukur diri akhirnya. Betul. Dan banyak teman-teman Abi yang dari Man PK itu yang jadi orang-orang sukses sekarang, dosen, purek, mungkin udah jadi rektor juga mungkin ya. Nah kemudian 92 itulah Habib berangkat ke Mesir dengan dana dari Pak Haji Mardini di awal. Kemudian ya setelah itu kita hidup sederhana, penuh keprihatinan, ngukur diri lah. Ngukur diri, ngukur orang tua, karena Habib punya prinsip seumur segini ini sudah kurang layak membebani orang tua itu. Kecuali banget terpaksa. Terkait di Kairo, Abi kan rata-rata kalau dengar dari senior-senior kita yang pernah di Kairo misalkan ya, tantangan di awal tuh karena kita kan belajar bahasa di pondok gitu ya, bahasa Fusha begitu. Pas ke Kairo bahasanya kan bahasa Amiyah itu. Itu tantangan, menghadapi tantangan itu gimana Abi waktu itu? Ya mungkin solusinya. Karena salah satu kelebihan alumni Gontor mungkin karena sudah terbiasa dengan bahasa itu, dan kami juga pernah mendengar bahasa Amiyah itu dicontohkan, jadi tidak terlalu aneh. Tidak terlalu kaget ya begitu ya. Hanya paling adaptasinya, penyesuaiannya itu butuh sebulan 2 bulan udah kelar, aman udah beres. Ya. Secara culture shock berarti enggak ada ya, aman enggak. Justru yang bikin kita shock itu kehidupannya. Gimana maksudnya? Perpindahan tampian ya kalau bahasa Sunda itu, perpindahan dapurnya ini. Kita di rumah begini di Indonesia, di sana ternyata berbeda kan, begitu. Itu ya, yang lebih mencolok ya sebenarnya. Itu aja justru yang agak sulit. Makanya banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang terjebak dengan kebiasaan hidup di sana itu. Di sana ada musim dingin, ada musim panas. Akhirnya ya maaf ya, banyak juga beberapa teman yang karena terjebak itu kuliahnya nggak beres ya, karena musim dingin, karena dinginnya, musim panas karena panasnya, akhirnya kuliahnya malah terbengkalai, malah agak sedikit terbengkalai gitu. Ya seperti Abi aja, terus terang aja. Tadinya diceritain, boleh mudah-mudahan tidak riak, Abi kan mumtaz di Gontor ya, tapi di Mesir Abi biasa saja, biasa-biasa saja gitu. Maksudnya kenapa demikian? Sebetulnya mungkin bukan karena tidak mampu, tapi karena tadi itu kehidupannya yang kurang bisa kita manage di sana. Jadi bawaannya itu santai. Gitu bawaannya, enak-enakan kayak gitu ya, karena tidak ada yang ngawasi. Dan memang di Kairo lebih bebas, mahasiswa itu benar-benar harus mandiri ya. Iya, harus mandiri. Jadi mahasiswa itu betul-betul disibuki dengan ngurusi dirinya sendiri, nanti organisasi barangkali gitu. Terus ngurusi apa lagi, itu tadi kebiasaan hidup yang adanya musim panas musim dingin itu. Iya, pasti berbeda cara hidupnya, lifestyle-nya lah ya, kita sudah akan beda. Baik, berarti Abi di Kairo 4 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oh, dari 5 tahun. 92 pulang 93 mungkin masuknya mah ya. Iya, 93 mulai. 93 pulang 98. Ya. Nah, berarti 4 tahun tuh 5 tahun tuh berarti termasuk kategori cepat ya, Bi ya? Iya. Masuknya cepat kalau Kairo. Bisa rata-rata orang 7 tahun. Di Kairo itu yang saya tahu ya. Iya. Allah alam bener apa enggak ini. Ini baru subjektivitas Abi aja ya. Dari 93 itu setelah adanya anak-anak Man PK itu ada semacam perubahan paradigma gitu untuk kebiasaan. Dulu anak-anak mahasiswa Al-Azhar yang tidak naik berkali-kali itu biasa aja ya, karena mereka sering main ke Eropa kemana gitu ya. Itu bukan rahasia lagi. Iya. Karena emang Mesir strategis. Jadi bukan karena bodoh loh ya. Bisa kemana-mana ya. Bukan karena bodoh kata Abi juga. Iya. Rata-rata mereka pinter-pinter ngaji itu, jago-jago bahasanya. Hanya tadi itu kadang-kadang situasi kondisi yang tidak matching dengan yang tidak bisa termanage itu. Nah ketika ada anak mereka, kebetulan zaman kami itu sudah tidak bisa jalan-jalan ke Eropa kemana-mana, bahkan haji pun sudah nabrak dengan ujian. Jadi mahasiswa mau tidak mau harus milih ujian. Tapi juga di awal di tahun pertama itu ujian langsung lulus tingkat 2 dan dari situlah baru dapat beasiswa. Karena salah satu
syarat mandat beasiswa itu ya Udah ada nilai ya. tasdik, Udah, seful apa asanah athaniyah itu. iya. Itu dulu zaman kami, ya nggak tahu sekarang berubah apa tidak ya. Nah, hanya termotivasi itu yang bilang Abi itu termotivasi semua. Dulu juga ada yang lulus langsung yang hebat-hebat juga ada, hanya secara umum agak kurang lah gitu. Nah, begitu ada Manfreka itu termotivasi betul kita semua itu ya. Jadi yang berubah sekarang yang nggak naik 1 tahun agak malu gitu ya. Agak malu sekarang gitu. Ya standarnya jadi lebih cepat jadinya ya. Yang biasa mungkin 7 tahun, 8 tahun sekarang jadi 5 tahun atau 6 tahun gitu. 6 tahun gitu. Atau 5-6 tahun. 5-6 tahun gitu. Begitu ya. Berarti singkat cerita Abi pulang tahun 98. Ngajar dulu di Al-Mizan begitu ya. Nah, sebenarnya pulang itu ya 98 akhir kerja dulu di Saudi itu. Pas sempat di Saudi? Iya di Saudi kan waktu zaman kami zaman apa namanya kesulitan uang itu. Oh 98. Apa namanya? Reformasi. Enggak. Apa namanya kesulitan Krisis keuangan? Krisis moneter. Iya. Jadi 98 betul. Jangankan yang punya duit, jangankan yang nggak punya duit, yang punya duit pun kesulitan pulang. Betul. 98. Karena apa ada masalah dengan dolarnya atau gimana? Abi juga nggak ngerti. Apalagi kita yang nggak punya duit. Iya. Tapi ada informasi bahwa WAMI itu menyediakan tiket untuk pulang ke Indonesia. Kemanapun. Oh iya, seluruh dunia ya dia bagi mahasiswa yang sudah berijazah S1 minimal. Akhirnya kami itu saya masih ingat dengan Ustadz Ika Ahmad Purkon orang kebun kopi. Tetangga kamu itu. Iya, orang kebun kopi itu yang sekarang kerja di. Terus angkatan sama antum berarti? Adik kelas sebetulnya adik kelas. Ya kan? Tapi pulangnya bareng gitu. Itu kami pulangnya ke Saudi naik kapal laut. Kapal laut. Kapal laut dulu. Jadi umroh dulu. Nah, kalau Ika Furqon itu berapa hari dari Kairo ke Saudi, Set? Hanya 3 hari 2 malam kalau nggak salah itu ya. Jangan kita dengar sekarang soalnya. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Kapal laut. Itu pun hampir nggak berangkat kami itu. Karena kapalnya kepenuhan, datang terlambat. Akhirnya si tiketnya ini hampir kadaluarsa. Tapi ya orang Mesir kadang-kadang rahmahnya juga ada ya, rahmahnya, kasih sayangnya ke orang lain, apalagi ke mahasiswa. Tidak ada aturan yang tidak bisa berubah gitu. Akhirnya dengan rayuan-rayuan maut itu dengan balaghah. Jam 2 malam baru naik kita ke kapal baru merapat. Berangkatnya padahal besok sore. Ya Allah. Jadi antum standby di kapal jam 2 malam. Ya Allah. Iya, bayangin musim dingin. Mesir. Dan tidak punya kamar, mesti disutuh. Di itu atap, di rooftop. Rooftopnya di sininya lah, kemeja mah. Waduh, masa dingin, subhanallah ya Allah itu. Tapi ya dulu mah seneng aja. Kalau sekarang mikirnya udah capek. Tapi dulu mah seneng. Masih muda mah ya itu experience ya. Iya, malah kalau nggak begitu tidak ada romantisme hidupnya ya. Betul. Kalau mulus-mulus. Senengnya minta ampun pas begitu naik ke kapal tuh disutuh, nunggu sampai besok baru berangkat. Nah, kemudian kami tinggallah di rumah Haji Mahmudin. Oh, Jeddah. Di Jeddah. Di situ kan ada bibi-bibi kami yang usaha bakso Bang Udin. Nah, saat Ika kalau memang niatnya hanya ingin pulang ke ngurusin itu ke WAMI, dapat tiket, nggak lama langsung pulang saat Ika. Dari Jeddah langsung terbang. Langsung pulang, Indonesia. Dikasih uang saku. Nah, kalau Abi ini ditawarin, kamu mau pulang langsung atau gimana? Saya mau naik haji dulu. Sudah, Yabni katanya, hati-hati ya, khali balak katanya gitu. Kalau syarat, kalau Ustaz Taufik apal nih karena pernah ke Tunis. Kalau kalian mungkin nggak ngerti nih yang hadir ini, khali balak katanya, hati-hati sebab berarti kamu gelap-gelapan nih dari Ramadan sampai Dzulhijjah. Ya, sampai Dzulhijjah 4 bulanan lah ya. Ya, insya Allah. Nah, tiket kamu nih sekarang ada di saya. Nanti pas waktunya kamu tinggal telepon saya, nanti kami antar ke airport. Subhanallah, baik banget itu. Yang ngurusnya apa namanya? Yang ngurus mahasiswa ingin pulang itu di WAMI itu, syekhnya itu ya Allah. Jadi Abi itu baru nemuin orang baik itu 2 kali ya. Maksudnya baik standarnya di atas rata-rata orang gitu ya.
Tapi semuanya ada di Mekah gitu, nemuinnya di Mekah semua. Maksudnya di Yang Saudi lah. justru ketemunya di Mekah ya. Di Saudi lah gitu maksudnya. di Saudi. Satu yaitu di Jeddah itu. Tapi yang beliau-beliau ini orang-orang Kairo sebenarnya, orang-orang Mesir. bukan. Oh, memang orang Wami itu di Mekah orang ya, Ustaz, ya? Saudi, tapi wallahualam kalau dia jinsiyahnya apa-apa asalnya gitu ya. Tapi yang jelas dia karyawan di Saudi gitu loh. Kalau orang asing apa gimana nggak ngerti juga. Tapi kalau ngelihat mukanya mah kayak orang Asia Timur, Eropa Timur. Iya, kayak Kazakhstan. Nah, gitu kayak ya. gitu, lihat Afghanistan kayak Afghanistan, iya. Turki, kayak gitulah pokoknya ya. Oke. Nah, itu bilangnya kan di interview oleh beberapa masyayikh itu diceramahin dulu kita dengerin gitu. Nah, siapa kalau bahasa kitanya siap nanti saya pas mau pulang. Tapi kalau uang ongkosnya ini buat kamu sekarang. Ya Allah, nih katanya. Walaupun tidak terlalu banyak. Uang kamu dipegang baik-baik ya katanya buat keperluan kamu. Waduh, habis itu sampai menetikan air mata itu sama orang itu. Diantar sampai ke bawah sama dia. Ke bawah diantar lagi ke parkiran. Kalau kita kan mau naik bus umum. Jarang kan di Saudi itu bus umum itu. Menuju ke Jeddah itu Sudah di Jeddah hanya kan menuju. Bang Udin mah adanya di belakang rumah sakit Ervan. Kalau ini di Sari City apa di Sari apa? Udah lupa ya alamatnya. Itu untuk menuju ke Haji Mahmudin itu ya berarti ya? Pulang maksudnya mau ngasih tahu kabar baik itu. Iya. Tersentuh betul ya Allah kita dalam kesulitan yang lumayan mengkhawatirkan ya menurut standar waktu itu. Kok ada orang sebaik itu gitu. Ngomongnya lembut, bahasanya bagus. Kayak ke anak sendiri gitu ya. Dianterin, tiketnya udah diunjukin, nih tiket kamu nanti tinggal saya tulis doang. Terus saya confirm, pulang katanya. Pulang gitu ya. Duitnya dikasihkan. Tapi Anda bertekad untuk haji dulu. Tapi saya haji dulu, ya didoain sama dia katanya. Nah, pas pulang ke Mang Udin itu, dia ketawa-ketawa kan, ngakak hua gitu. Tenang katanya, Ndin mau buka tiket tilu gitu. Punya tiket 3 katanya kamu. Kok 3? Gimana maksudnya ini? 1 dari Wami kata. 2 dari imigrasi Saudi itu apa namanya itu? Oh, ini Tarhil. Yang Tarhil itu apa? Enggak, ada yang suka bawa wajib itu namanya apa tuh kalau di Saudi tapi lupa itu. Jawazat. Ya, imigrasi juga. Imigrasi kalau ditangkap sama dia ya. Yang ketiga dari saya katanya. Jadi kalau mana duluan? jadi enggak ada khawatir, no worries lah intinya ya. No worries sih kamu kalau nasib baik. Berarti pulang lewat Wami, bisa atau lewat tiket Mang Udin. Kalau misalnya hangus suaminya, atau nasib buruknya Jawazat dipulangin, deportasi itu. Ya tawakkalallah lah gitu. Akhirnya habis itu beberapa bulan ngurusin restoran Mang Udin yang di Jeddah itu yang diberikan rumah sakit Ervan. Enggak, di rumah sakit Ervan. Belum situ ya. Di belakang ya, di rumah sakit Ervan. Alhamdulillah malah dekat itu dengan polisi-polisi Jawazat itu karena dianggap mukimin biasa karena mungkin salah satu. Nah, inilah mungkin kelebihannya orang Saudi itu. Sangat baik waktu itu ya. Ngelihat sangat senang ngelihat orang yang baca Quran. Jadi habis itu setiap nungguin kasir tuh ya. Nungguin restoran baca Quran aja gitu. Pernah suatu kali pas baca Quran ya awal-awalnya itu, ini sepatu siapa? Rupanya sepatu polisi itu Jawazat itu. Polisi imigrasi ya Jawazat itu. Nangkepin orang itu. Rupanya dia hanya ingin beli minuman doang. Tapi jantung udah hampir copot itu. Hampir copot. Tapi ngelihat kita ngomong bahasa Arabnya baik, terus yang dipegang kita Quran, dia sering beli air udah nggak pakai nanya-nanya mana paspor kamu. Padahal terus terang aja paspor itu waktu itu lagi diurusin sama seseorang mau diperpanjang. Saat itu dimarah-marahin sama Mang Udin. Kamu ini katanya percaya sama orang. Dipalsuin nanti dicuri paspor kamu. Nah, Abi juga sempat nggak bisa tidur tuh beberapa hari. Banyak calo juga kan ya. Iya, dia ngedoa ya Allah udah paling tidak mohon dikembalikan paspor itu. Tapi ternyata dapat perpanjangan itu. Itulah yang dimudahkan. Hanya berangkatlah Abi ke Mekah, haji. Singkat kata itu kerja ya nyari uang untuk apa? Lizawaj. Niatnya itu nggak ada lagi, niatnya lizwaj. Alhamdulillah dapat dari uang saku bekerja itu ya, sebenarnya bukan bekerja, membantu saudara ya. Kebetulan memang Mang Udin waktu itu lagi krisis
Ke 99 tuh lagi krisis karena 98-nya sempat jatuh gitu ya. Nah, terus alhamdulillah sudah normal, balik ke sini. Dari situlah nabda. Mulailah niat untuk mendirikan pesantren tuh semakin keras gitu. Mulai di Lebak Pincung. Mulai di Lebak Pincung gitu. Gimana tuh Ustaz? Tadi kita sudah panjang lebar tentang Kairo dan sekitarnya. Kita mulai sekarang ke Lebak Pincung. Kalau Al Hidayah sendiri kan memang adalah nama pondok yang memang dulu dipimpin oleh Mama maksudnya, oleh Mama gitu. Sebenarnya mungkin barangkali antum bisa ceritakan juga kenapa sih Al Hidayah gitu. Namanya itu kenapa Al Hidayah begitu. Kalau nama Al Hidayah secara persis Abi nggak tahu. Iya. Itu harus nanyanya ke Mama Haji Surya. Haji Surya ya, yang terdahulu ya. Ya, Mama Haji Surya itu kan walaupun belum definitif, waktu Abi kecil aja sebetulnya sudah dipegang Mama. Oh. Ya gitu, sudah mulai dipegang Mama gitu. Ya. Tapi nggak tahu cerita awalnya bagaimana. Mulainya begitu. Mulai awal dipegang Mama itu nggak tahu persis. Yang jelas yang Abi tahu Mama itu sudah megang Al Hidayah waktu itu. Dan memang tahun 80-an 70-an Al Hidayah dirangkas Iya, oasenya besar. Iya. Besar, banyak orang-orang hebat yang alumni lahir di Al Hidayah. Termasuk orang Karena mungkin salah satu pondok salaf yang menerima anak sekolah itu ya Al Hidayah. Hidayah. Al Hidayah itu. Kalaupun mereka tidak mondok di Al Hidayah, paling tidak mereka pernah main ke Al Hidayah itu yang kiai-kiai atau pejabat-pejabat atau orang-orang penting sekarang itu yang sudah tua lah, minimal pernah numpang mandi atau ikut makan liwet lah gitu ya. Jadi kita sebut saja misalnya kalau yang ini sempat mondok kalau tidak salah seperti Pak Profesor Kiai Haji Profesor Dr. Soleh Hidayat Untirta. Kalau pengusahanya ya Pak Haji Mardini misalnya gitu. Bisa di ini dulu sebentar. Ya udah langsung aja. Gak apa-apa langsung. Banyak lah kalau kita sebutin banyak. Dan baik menurut kami itu kan orang hebat menurut kita itu sebetulnya bukan yang punya jabatan tinggi atau gimana, bukan. Yang bermanfaat di masyarakat sangat banyak. Alumni Al Hidayah itu. Sekarang mungkin umur mereka itu rata-rata sudah di atas 50 tahun. Yang paling mudanya. Kalau yang dipegang Mama gitu ya. Jadi Abi nggak tahu. Paling mungkin begini. Bisa jadi pesantren Al Hidayah itu, tapi nggak tahu nih mana telur mana ayam ya. Nggak tahu mana telur mana ayam. Nggak tahu masjid dulu, nggak tahu pesantren dulu yang disebut Al Hidayah. Jadi simbiosis mutualisme. Nah gitu. Antara masjid dan pesantren. Kan pesantren sama, kalau tidak salah pesantren yang di belakang rumah Mama itu kan wakaf. Wakaf dari kalau tidak salah dari Mahaji Aceh atau dari siapa gitu. Termasuk masjid juga tanahnya dari keluarga besar Mahaji Aceh gitu kalau tidak salah. Satu pewakaf. Satu wakaf. Makanya Abi nggak ngerti ini Al Hidayah mana gitu yang pertama dinamain pesantrennya apa masjidnya. Makanya MI-nya pun Al Hidayah. Nah, kenapa sekarang pondok modern juga Al Hidayah? Satu tabarukan. Kedua untuk apa ya tadhkiratan. Dan ketiga memang pesan ada walaupun tidak semuanya ngomong ya. Ada beberapa yang orang tua di Lebak Pincung itu ngomong begini, Ji, kayak lamun pindah ke Pasir Jati bisa mengarana Al Hidayah bae gitu. Al Hidayah saja namanya. Kalau perlu juga beberapa waktu sholat itu di Al Hidayah masjid sini. Makanya sekarang kenapa anak-anak santri kita Jumatannya masih di Lebak Pincung, itu salah satu alasannya. Bukan karena hukum-hukum amat sebetulnya mah ya. Bukan, toh kita sudah bisa mendirikan Jumat sendiri, sudah banyak santrinya, gurunya banyak. Ihtiraman lah bagi sesepuh-sesepuh Lebak Pincung waktu itu yang masih hidup. Karena Abi ini ya bukan sangat dikenal ya, maksudnya karena mungkin termasuk remaja masjid ya dulu itu, dekat dengan suyu-suyu itu, orang yang ahlul masjid lah gitu ya, dengan ahlul masjid. Seperti contoh misalnya kalau ingin lebaran, mau maulud, mau ramadanan, itu kan wajib tuh, tradisi wajib itu bikin ini nih, beduk.
Nah itu kan harus diganti beduknya, kulitnya segala macam, butuh duit. Nah kami yang nyari duitnya, kelalang keliling tuh sama anak kecil semua itu. Yang kecil-kecil tuh nyari uang kesana kemari. Udah tahu, dia nih anak mau Mas'ud, laki Mas'ud, jadi kasih gitu. Udah beberapa orang Lebak Bejo, Kando. Wah itu penggerak-penggeraknya. Pak Syahrul ya, Syahrul namanya aslinya mah, bukan Endo. Endo panggilannya. Terus Ustaz, untuk setelah antum mulai nih pondok, tantangan yang terbesar sebenarnya apa Ustaz? Yang biasa mungkin para kiai gitu ya. Nah itulah menghadapi apa aja. Betul gitu. Juga omongan orang itu, Ustaz Izzuddin tuh katanya hampir tidak menemukan masalah besar, tuh betul juga. Abi itu kadang-kadang ngomong bener. Kalau dibanding orang lain gitu ya. Bukan masalah kita kecil, bukan. Hanya masalah orang lain lebih besar gitu aja. Apa kalau ditanya masalah besarnya, nggak punya duit aja. Itu aja masalahnya. Nggak ada uang, nggak ada modal. Kalau ibaratnya mau bisnis gitu ya, nggak ada yang terlihat apa gitu. Betul nggak? Nggak ada, kita tanah nggak punya, bangunan nggak punya, uang nggak punya, apa? Hanya punya kemauan aja dengan niat yang baik. Tetapi mama itu ketika Abi sudah mulai eksis di Lebak Picung, ya Abi itu kan waktu begitu lulus dari Mesir itu bukan magang ya, ngajar, ngabdi lagi sambil belajar ke Kiai Anang di Al-Mizan. Terus juga mengisi pengajian di berbagai tempat gitu ya. Nah, ya untuk sosialisasi lah ke masyarakat biar biar dikenal juga ya gitu ya, bahwa di sini ada pondok, bukan ada pondok, belum bikin pondok. Baru Abi baru sosialisasi pribadi aja. Karena baru nikah juga. Ya ingin menikmati hidup dulu gitu. Hanya ngajar di Al-Mizan, nggak menerima yang lain Abi itu. Nggak menerima ngajar yang lain di tempat lain. Al-Mizan aja satu. Dan ngajar kayak kelompok-kelompok aja. Majelis gitu aja. Terus masih mau Abi tuh ceramah keluar tuh, masih mau tuh di ruang terbuka dulu mah. Karena suara juga masih mendukung, fisik juga masih mendukung, dan ya unsayunnya juga harus dicari memang waktu itu. Zamannya memang zaman mencari gitu, fase mencari diri, jati diri, mencari segala sesuatu untuk menopang kehidupan kita gitu. Nggak usah malu ngomong begitu ya. Nah terus di tengah-tengah itulah Abi mulai mencanangkan, menguatkan, dan langsung Bismillah kita kumpulkan beberapa orang yang idenya itu dari seseorang, tapi dia nggak tahu itu dari Al-Quran. Tapi ya ide itu dia sempat ngomong ke Abi begini gitu ya waktu ngobrol, tapi Abi justru ide itu ternyata terbukanya adanya di Al-Quran. Ayat itu loh, ayat yang qala man ansari ilallah, katana qala Isa bin Maryam qala man ansari ilallah, siapa yang mau jadi penolong aku di jalan Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, kamilah penolong Allah. Blok. Oh berarti harus ada penolong di awal bagaimanapun. Harus ada hawariyun. Nah, ini hawari ini namanya nih. Nama kamu nama baik itu. Hawariyun. Lu masih ingat Nabi Isa itu kalau nggak salah punya murid 10 ya? Iya. Berapa itu? Ya kalau di Kristen itu jadi nama-nama surat. Nah itu kalau nggak salah kan 10. Wallahualam lah. Tapi Abi artinya istihad 10 orang. Iya. Nah, ke 11 saya gitu, ke 11 Abi kumpulin. Di antaranya Ustaz Acong tuh ya, Ustaz Hasan, bapaknya si Gufron, terus Ustaz Kiki, Ustaz Faisal, ya, tapi saudara-saudara dulu, ku anfusakum wa ahlikum dulu ya, kerabat dulu. Terus karena kerabat ini punya saudara lagi, diajak model Pak Ustaz Syihab, diajak tuh sama Abi tuh, orang yang dulu bergerak di forum remaja masjid tuh. Saya bilang minimal walaupun kalian nggak bantu, doalah gitu. Atau ngasih motivasi ke kami bahwa lidah itu sudah mulai ada. Tahun itu juga tahun 2000-an apa 2001
mulailah hidayah. Nah inilah hikmah, inilah yang mungkin kata orang berat-berat itu, Abi tidak menemukan keberatannya di sini nih. Orang bukan bikin notaris, bikin apa namanya akta notaris tuh ribet. Abi duduk doang, jadi aja. Iya. Akta notaris itu jadi, nggak tahu gimana caranya. Allah mudahkan lah ya Ustaz ya. Ya Allah ya Robi, itu ada yang ngurusin namanya Pak Haji Ngkos. Iya. Pak Haji Ngkos Kosasi waktu itu beliau pegawai Kemenag. Beliau punya teman seorang notaris. Udah Haji mah diuk bae, ya Haji di Ndin bae nyebutnya. Diuk bae di mah. Kayak nyanyi ayak begitu. Bener. Jadi Sudah jadi. Pak Haji Ngkos tuh yang bikin. Ayat kalau nggak salah notarisnya itu yang di Papanggo. Beliau yang nguangin, beliau yang datangin, beliau yang ngeresin lah. Abi mah nyiapin berkas-berkas aja sama Abah Dali tuh. Izin mama aja. Nah, terus kan, tapi flashback dulu sebentar. Sebelum bikin notaris ini, mama itu ngumpulin Abi sama keluarga lah gitu. Ini mama kasih 5.000 meter warisan wakaf. Anggap setelah itu mama nggak ada gitu. Nah itu, jadi mulai dari 5.000 meter yang di bawah itu. 5.000 meter yang di bawah. Ya. Selama pertama itu. Ya. Nah, bleng mulai. Tapi kan bisa digunain, baru tanah masih hutan. Masih ruyuk. Masih ruyuk. Nah, begitu sudah ada akta notaris. Jadi kita itu lucu. Belum ada santrinya misalnya baru mau. Tapi akta notaris sudah ada. Terus izin operasional sekolah sudah ada. Yang ngurusin siapa? Ada namanya Pak Oji, adanya Pak Haji Ngkos. Jadi waktu itu rebutan tuh alumni tuh ingin ngurusin. Malah sempat debat antara SMP sama MTS. Saya bilang mana duluan aja, MTS yang duluan dapat. MTS yang duluan ternyata. Pak Haji Oji, ya mudah-mudahan semuanya yang terlibat dimudahkan Allah ya. Karena niatnya untuk menyenangkan guru kan. Nah, nggak bisa ngasih duit, ngasih tenaga. Hanya dapat. Jadi udah siap, kalau ibarat kendaraan mah Abi udah punya STNK, sudah punya SIM. Iya, tinggal jalan. Kendaraannya nggak ada. Oh iya. Kendaraannya nggak ada ini. Apanya mau ditunggangi ini? Nggak ada. Teringatlah dengan madrasah yang di pinggir sungai itu loh, madrasah itu. Jangan dibayangkan seperti sekarang madrasahnya. Jadi pas Abi lihat ke sana, madrasah memang ada 3 lokal plus kantor kecil. Arang-arangnya ini atasnya sudah pada habis, sudah nggak layak. Apa namanya ini? Lantai-lantainya itu sudah nggak layak. Semuanya nggak layak. Sudah ditinggal oleh pengguna sebelumnya. Abi nggak mau nyebut pengguna siapa. Yang penting sudah nggak layak. Nah begitu Abi mau pakai di situ, banyak yang pesimis. Ih cenah jendin mah ngalakukan pasti ke doang gitu deui, cenah gitu. Pasti akan terjadi seperti yang semula. Semangat di awal nanti plet gitu ya, memble lagi lah gitu. Oh yang sekarang PK ya? Iya, yang dekat kuburan. Iya, yang di yang generasi pertama, generasi Kak Yusuf di Itu. situ kan. Nah itu kan kira-kira tahun 2001. Nah Mang Udin pulang ceritanya dari Mekah dan Madinah. Datang ngobrol. Nah waktu itu Abi baru kebeli motor bekas tuh, masih inget aja itu. Bekas juga bekas banget lah gitu ya. Astrea bener, Astreanya lama itu. Dari uang mama yang ketemu di jalan itu. Serba kebetulan. Nah itu. Terus gimana nih katanya, mau gimana? Kak Mang gitu. Ini jadi sudah dibikin ini, tinggal mau bikin tempatnya ini. Di mana maunya? Di sana. Dilihat sama dia. Ya sudah. Nah dikasih lah Abi uang sama beliau sebesar 6 juta, masih ingat. Tapi waktu itu besar 6 juta itu. Kebangun itu. Tidak ada speser pun yang dipakai, semuanya untuk itu. Beresin atas keramik, beresin. Ya lama-lama kan banyak juga nanti yang nyumbang. Sedikit-sedikit yang nyumbangin ini. Beres lah, singkat kata beres. Proses penerimaan santri baru berproses. Ya tadi ku anfusakum wa ahlikum dulu. Ya santri pertama Terika. Sadarika. Terus inilah murid-murid mama yang istilahnya bukan ini apa yang kalau bahasa perjuangan mah yang militan.
yang bergerilya. ya yang militan dan yang punya tinggilah ke mama itu, rupanya Yusuf masukin kakaknya Taufik nih Yusuf, bawa temennya Samsul. Ya. Nah gitu, jadi masing-masing bawa. Itu dari Lebak Picung ada Subita, berarti kan sebenarnya Terika, Samsul, Yusuf, apalagi Subita, Ruli. Nah, yang Lebak Picung tuh Agung. Punya ada 10 orang, 9 laki, 1 perempuan. Gofur, Sulaiman. Nah, Gofur, Sulaiman dan lain-lain tuh. Surisman, belum kali Surisman. Nah, jadi 1 perempuan itu Terika tidurnya di rumah di dapur. Yang 9 tidur di sekolah madrasah itu. Di madrasah. Yang 3 lokal itu sama Abi bikin, yang 1 untuk asrama, 2 untuk kelas, 1 untuk kantor. Nah, itu yang ngajarnya ya Hawariyun itu. Siapa ya yang waktu itu tinggal di asrama itu? Yang di situ? Hendar kalau nggak salah. Hendar. Serujang berarti ya? Ustaz Ujang belum terlalu waktu itu. Belum, ya? Belum. Masih di Kobong Ustaz Ujang? Masih di Kobong kalau nggak salah. Hasan Nur Hasan. Ustaz Acong itu ya? Acong itu. Kalau nggak salah ya, Abi juga ada gagal lupa. Dan nggak ditinggalin, kadang-kadang anak berani-berani aja. Iya. Waktu itu sampai kita banjir besar itu ya. Pada nangis diliburin. 10 orang bertahan sampai di akhir tahun. Itu. Nah, tapi tahun depannya kita buka di sini walaupun belum bisa ditempati. Dibukanya oleh gubernur, oleh Pak Joko almarhum itu. Sekalian langsung bangun masjid. Awalnya itu begitu. Tapi di sela-sela itu kita bikin kamar mandi itu yang sekarang rumahnya Ustadz Amin. Gitu. Masih hutan. Nah, di tahun kedua baru masuk Ustadz Ade kalau nggak salah itu. Oh, ini Al-Mizan ya. Ustadz Ujang, Ustadz Deni kalau nggak salah itu ya. Itu di kedua. Teman Meriah. Nah, inilah tantangan yang kedua. Pesantren bukannya nambah, santrinya malah ngurang. Angkatannya Fitriana Abdul Mati. Nah, di tahun pertama angkatan pertama 10. Angkatan kedua malah 4 apa 7 gitu. 7 gitu. Jadi 3-nya extension, yang 4-nya biasa. Yang extension tuh yaitu Badru, yang perempuannya 2. Iya. Pandeglang 1, Lampung 1 itu. Iya, Masya Allah. Jadi berkurang. Flashbacknya jauh sekali. Tambah 1, kurang 1 keluar Subita ya. Lebak Picung. Nah, itu kalau kurang-kurang, belum lagi ya biasalah namanya juga itu kan bunga-bunga perjuangan ya, kadang-kadang ada aja kan orang yang ada yang bilang ini jauh-jauh ke Mesir kok hanya mau ngajar di tempat beginian dengan orang yang sedikit. Ya kalau kurang-kurang mah kita tidak berbesar hati, collab di awal-awal. Tapi antum pada saat itu pernah down Mas? Ketika orang-orang bilang kayak gitu. Iya, namanya manusia mesti. Tadi yang Abi bilang seperti terowongan itu loh. Gelap ya. Terowongan gelap yang ada ujungnya. Tapi kalau punya tekad, punya niat, suatu saat insya Allah cahaya akan kelihatan gitu. Insya Allah. Luar biasa Abi. Mungkin kita tambah 5 menit. Boleh 5 menit langsung kita ya. closing aja. Mungkin kalau kita perlu tambah nanti tambah di sesi 2 misalkan. Iya, nggak apa-apa, nanti bisa nyambung gitu. Jadi ini kan fasenya fase cerita pondok kan. Mulai masuk awal gitu ya. Jadi berarti Abi sekarang lebih ke kita ini aja langsung pesan ke alumni aja Abi. Pesan ke anak-anak yang masih di pondok dan ke alumni sih yang mungkin ini. Baik Abi, mungkin terakhir adalah kami mau ibaratnya minta pesan dari Abi untuk alumni kan tadi terus terang kayak kami pernah jauh pernah ke Tunisia dan sebagainya. Kami tuh rindu gitu dengerin pesan-pesan dari Abi, kayak dulu kita tiap Ramadan ada buka barang itu pesan-pesan dari antum tuh selalu jadi terngiang-ngiang seperti khutbatul aras itu kayak selalu menjadi ini. Mungkin pesan buat Abi nih bagi teman-teman alumni yang jauh, yang lama tidak bertemu, mungkin kira-kira apa buat tetap semangat atau bagaimana begitu. Jadi begini anak-anak ya. Kadang-kadang kan kita bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah masalah. Betul. Jangan sampai masalah itu kamu merasa sendirian atau kamu sendiri yang merasakan itu. Semua orang pasti merasakan itu. Yang kita anggap orang-orang happy, orang-orang sukses, orang besar sekarang itu enak. Itu ya hasil jerih payah dulunya.
Ya nikmati saja, syukuri posisi kita sekarang ini seperti apa dan seperti bagaimana. Tinggal kita bagaimana cara menyikapinya supaya menjadi lebih baik begitu. Jangan jangan berontak kepada takdir, tapi juga jangan tukcing jangan pasif. Jangan pasif. Insya Allah segala sesuatu tadi itu ada rintangannya, tapi segala sesuatu pasti ada ujungnya. Ada nanti pencerahannya. Ada solusinya. Ada solusinya. Itu aja itu supaya makanya yang kuliah semangat kuliahnya, yang bekerja aja dulu yang baik. Yang mau diriin pesantren ya alhamdulillah. Lanjut begitu. Jangan setengah-setengah, jangan sebentar-sebentar itu lemas gitu ya. Yakinlah bahwa semua orang itu begitu. Jadi bukan kita aja begitu. Bahkan kalau cerita-cerita teman-teman Abi gitu lebih memprihatinkan lagi. Jadi tinggal bagaimana kita survive di tengah-tengah masalah-masalah kita gitu. Abi kan kalau nggak salah pernah di khutbatul ars apa di khutbatul ada. Ciri orang besar itu tidak dikuasai keadaan, tapi dia bisa menguasai keadaan. Hatinya itu bisa cepat merubah dari negatif menjadi positif. Jadi kebanyakan orang itu aneh. Dia dalam posisi positif pun suka dibikin-bikin negatif buat apa? Dia sedang senang, sedang harusnya dalam keadaan riang gembira kok dibikin-bikin sedih misalnya, mestinya ketika sedih pun, ketika lemas pun kita dibikin positif. Itu orang besar itu, calon orang besar itu. Dan orang besar di sekitar minimal untuk dirinya itu. Jadi jangan kalah oleh keadaan itu. Tetap optimis Abi ya. Optimisme. Baik Abi, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sekali lagi dan mohon doanya buat teman-teman Jawa Barat kita semua dan semoga podcast ini bisa berjalan lebih jauh lagi, semoga bisa menebar manfaat lagi. Ke depan mungkin insya Allah kita akan dengan asatid juga Ustaz Ujang dan Boy kita ajak ngobrol semuanya. Karena hal-hal seperti ini justru yang para alumni rindukan Abi. Terus terang jadi kita rindu istilahnya nasihat Ustadz Ujang misalkan apa segala macam jokes-jokesnya Ustadz Ujang dan sebagainya. Harapannya nanti para asatid terus nanti para alumni dan bisa dari rekan-rekan semua yang dari yang terlibat di Al Hidayah ini untuk bisa sharing seperti ini karena sharing seperti inilah yang justru menambah cinta kita justru kepada pondok sebagai rumah kita begitu. Syukran jazakallahu khairan Abi dan terima kasih kepada para hadirin yang di sana, semoga tetap dukung podcast kita ini Iqbal Podcast dan ada saran atau kritik silakan dikirimkan di kolom komentar dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.